Alhamdulillah khalaqana wahdah ja'alana khulafa'ah fi hadhil ma'murah karramana bidinihi syarrafana bi syari'atihi amarna bitamassuki bi kitabihi wattiba'i sunnati rasulih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika disebut istilah sunnah, maka yang terbersit di benak kaum muslimin secara umum hari ini adalah ekspresi keagamaan dalam bentuk meneladani teladan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tentu sah-sah saja dengan mengacu pada definisi sunnah yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih, kullu ma sadara minar rasuli sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron, bahwa segala sesuatu yang datang dari baginda Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah ketika kemudian ke belakang, makna dari sunnah ini kemudian dipersempit pada hal-hal yang sifatnya aksesoris. Maka sunnah identik dengan memanjangkan janggut. Sunnah lantas identik dengan memakai cincin batu akik, atau sunnah kemudian identik dengan mengangkat celana di atas mata kaki. Maka kita layak bertanya, apakah iya pengertian sunnah sesempit itu? Apakah logis ketika baginda Nabi dalam sebuah riwayat hadisnya di dalam kitab Muwatta, beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati nabi. Aku meninggalkan kepada kalian dua jenis pusaka yang kalau kalian berpegang teguh pada dua pusaka ini maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah logis lantas sunnah yang dimaksud adalah hal-hal yang sifatnya aksesoris? Maka kalau begitu betapa mudah meningkatkan kualitas keimanan kita. Cukup dengan membeli minyak penumbuh janggut atau dengan membeli cincin batu akik sebanyak-banyaknya. Maka para ulama hadis mencoba memperluas dimensi sunnah dengan menambah satu dimensi, yaitu khuluqiyah, dimensi akhlak. Bahwa Nabi tidak pernah memotong orang saat berbicara, itu adalah bagian dari sunnah. Menebarkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya, itu bagian dari sunnah. Memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita, itu pun bagian dari sunnah. Tetapi pada kesempatan di siang hari ini, khatib ingin mengangkat satu pembahasan tentang satu dimensi sunnah yang barangkali belum mendapat porsi pembahasan yang memadai. Padahal dimensi ini sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari apa yang sudah kita sebut tadi. Apa itu? Bahwa baginda Nabi juga mengajarkan kepada kita umatnya manhajut tafkir, yaitu metode berpikir. Nabi mengajarkan cara berpikir, pola berpikir, atau kalau bahasa modernnya Nabi ngajarin sama kita bagaimana mindset berpikir yang benar. Tema inilah yang hari ini banyak dibahas oleh ulama kontemporer, sehingga mereka menulis pembahasan dengan judul Manhajut Tafkir fil Hadisin Nabawi. Bagaimana Nabi mengajarkan kita agar memiliki pola pikir yang benar. Tentu ada banyak, tetapi yang ingin khatib sampaikan pada siang hari ini adalah beberapa yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah
bahwa kalau kita teliti dalam sejumlah hadis-hadis Nabi, maka dengan gamblang kita melihat bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita umatnya agar memiliki pola pikir yang jangka panjang, futuristik, memiliki orientasi yang jauh ke depan. Dari mana kita bisa lihat ini? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika baginda Nabi mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan orang cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas, kata Nabi, bukan dia yang gelarnya mentereng. Kadang gelarnya lebih panjang daripada namanya. Zulfahmi, LC, MA, PhD, MCK, bukan itu kata Nabi. Tetapi orang yang cerdas, kata Nabi, mandana nafsahu, dia yang senantiasa mengawasi gerak-gerik perbuatannya. Kalau saya begini nyakitin hati orang enggak ya? Kalau saya begini Allah ridho enggak ya? Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka yang beraktivitas orientasinya senantiasa jauh melampaui kehidupan dunia, yaitu kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada kita sebuah mindset berpikir bahwa mengukur sesuatu jangan memiliki atau dengan ukuran jangka pendek, tetapi harus jangka panjang. Saking panjangnya sampai melampaui alam dunia. Kemudian contoh lain yang bisa kita dapatkan ketika Nabi mendefinisikan apa itu definisi orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, apa itu orang yang bangkrut? Ketika ditanya seperti ini, para sahabat dengan sederhana menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut ya orang yang kanker, kantongnya kering, nggak ada uang. Tapi sama Nabi diluruskan definisi seperti ini. Bukan seperti itu. Bangkrut itu, orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah nanti yang dia datang di hari kiamat dengan amalan sholat yang banyak, puasa yang banyak, haji umroh banyak, tetapi amalnya nggak berguna apa-apa. Karena apa? Karena di dunia dia menzalimi orang lain. Itu adalah yang bangkrut definisi yang sesungguhnya. Apakah jawaban sahabat tadi salah? Tidak salah. Tetapi Nabi ingin menegur bahwa jawaban seperti yang diajukan sahabat tadi adalah jawaban yang keluar dari mindset orang yang berpikirnya terkungkung pada alam fisik duniawi. Tetapi Nabi ingin memperluas alam pikiran kita bahwa di samping alam fisik kita juga memiliki alam metafisik, yaitu akhirat. Oleh karena itu kita sebagai santri maka penting memiliki cara berpikir yang jangka panjang. Memikirkan sesuatu itu jauh ke depan. Artinya apa? Tidak beraktivitas dengan target yang hanya jangka pendek. Ntar lagi ujian PAS, setelah itu lulus, nunggu munakosah, wisuda, pulang ke rumah tenang. Itu jangka pendek. Sebentar lagi lulus, persiapan kuliah, lulus S1, kemudian dapat kerja, selesai. Itu jangka pendek. Tetapi jadi santri harus punya wawasan yang jangka panjang. Saya ingin menjadi ilmuwan yang memberi sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Sekiranya saya mati, ilmu yang saya punya bermanfaat bagi orang lain dan menjadi amal jariah pada diri saya. Itu santri yang memiliki pola pikir jangka panjang. Maka sejarah mencatat orang-orang yang seperti ini pasti ditulis dengan tinta emas. Maka Indonesia memiliki almarhum Profesor B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pakar pesawat terbang, menemukan satu teori yang terkenal, teorinya disebut dengan crack progression theory, teori keretakan pada sayap pesawat terbang. Teorinya Pak Habibie ini digunakan oleh ilmuwan pesawat terbang seluruh dunia untuk mendeteksi awal mula titik retaknya pesawat, sehingga bisa diprediksi kerusakan dan diantisipasi agar kecelakaan tidak terjadi. Itu teorinya Pak Habibie. Hari ini jasad B.J. Habibie sudah dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
tetapi sumbangsih keilmuannya masih dirasakan jutaan orang yang hari ini naik pesawat terbang. Kenapa? Karena orientasinya jarak jauh. Itu dalam bidang saintis. Dalam bidang agama kita mengenal Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau sudah lama meninggalkan kita, tetapi karyanya hari ini di bidang hadis, qawaid fikih dan lain sebagainya masih abadi dipelajari. Kenapa? Karena Syekh Yasin Fadani menjadi santri yang memiliki pemikiran jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Nabi juga sering mengajarkan kepada kita pola pikir hidup yang seimbang, atau kalau istilah kita kenal dengan istilah tawazun. Seimbang dalam segala hal. Dari mana bisa kita dapatkan? Suatu hari 3 orang sahabat datang kepada Nabi, bertamu ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka seakan memamerkan bagaimana kualitas ibadah mereka yang luar biasa. Amma ana fa asumu wala uftir. Orang yang pertama bilang, saya kerjanya puasa sunnah terus, nggak sama sekali. Orang yang kedua mengatakan, amma ana fa aqumul lail wala arqud. Aku sepanjang malam sholat tahajud terus, nggak pernah istirahat tidur. Orang yang ketiga mengatakan, amma ana la atazawwajun nisa. Aku tidak menikahi wanita supaya aku bisa fokus ibadah. Mendengar perkataan seperti ini, apakah Nabi mengapresiasi? Wow, keren? Tidak sama sekali. Sama Nabi justru direspon, ama wallahi inni la aksyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah hamba yang paling bertakwa di sisi Allah. Aku orang yang paling takut sama Allah. Walakinni asumu wa uftir. Tetapi aku kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang enggak. Wa aqumul lail wa arqud. Malamku aku bagi untuk ibadah juga untuk istirahat. Wa inni atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Artinya apa? Nabi mengajarkan pada kita prinsip atau pola berpikir yang proporsional di dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagaimana obat itu bagus, tapi kalau berlebihan, overdosis bisa berbahaya. Dan itu pula alasan kenapa dahulu Nabi pernah menegur sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Sahabat terkenal Mu'ad bin Jabal. Suatu saat Mu'ad bin Jabal menjadi imam sholat isya. Rokaat pertama baca surat Al-Baqarah, rokaat kedua baca surat An-Nisa. Maka salah satu dari makmum ada yang gak terima, pedagang di pasar ini kelamaan, dilapor sama Rasulullah. Mu'ad bin Jabal kalau ngimamin lama sekali. Sama Rasul dipanggil, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kau membuat gaduh. Kalau kau ngimamin sholat, mbok yo diperingan, karena tidak semua makmum yang di belakangmu adalah orang muda. Di belakangnya ada orang tua, ada pedagang di pasar yang lagi ditungguin pelanggan. Kalau sholat isyamu kelamaan, pedagangnya buyar nanti. Nabi ingin mengajarkan kita proporsional. Dalam konteks kita hari ini bagaimana? Ayo, oleh pengurus disediakan waktu untuk olahraga, ayo kita olahraga. Saat KBM berjalan, ayo belajar, jangan dibalik. Saat KBM main silat di kamar, saat olahraga malah tidur. Nah, ini tidak proporsional, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kita kepada umatnya agar jangan menjadi umat yang salah fokus, atau istilah anak muda sekarang salfok atau gagal fokus. Galfok. Kenapa? Orang kalau salah fokus, maka langkah yang dia ambil selanjutnya pasti bermasalah, bakalan kacau. Ya, bakalan kacau. Apa contohnya? Di dalam Sahih Muslim, seorang sahabat A'rabi datang bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Nabi kapan kiamat terjadi? Nanya kapan kiamat terjadi. Sama Nabi pertanyaan ini enggak ditanggapi. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang salah fokus. Sama Nabi pertanyaan ini dibalik dengan pertanyaan, ma'adattalaha. Memangnya kamu sudah persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Nabi ingin mengingatkan jangan salah fokus. Kiamat itu enggak penting kamu tahu waktunya.
Sebab kalaupun diumumkan misalnya orang-orang kiamat terjadi 3 hari lagi, yang ada orang bukan ibadah, malah stres, imun berkurang, bisa-bisa mati sebelum kiamat. Maka sama Nabi digeser, kiamat itu fokuskan pada apa yang kamu persiapkan, bukan waktunya, karena waktunya nggak penting. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, Nabi menginginkan agar kita jadi umat yang tidak salah fokus. Maka hari ini agak rancu ketika sering mendengar, aduh Kang, ntar lagi liburan semester, tahun-tahun sebelumnya ada pulang, sekarang kok nggak ada pulang Kang. Nah ini pernyataan orang yang salah fokus. Kenapa? Yang dipikirkan cuma satu sisi aja, nggak pulangnya. Coba dipikirkan sisi positifnya itu. Sisi positif nggak pulang, saya bisa menembel kekurangan, saya bisa menambah hafalan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita salah fokus. Ya, karena orang yang salah fokus ya akibatnya tadi langkah yang dia ambil pasti salah. Maka kita harus belajar dari maling gitu ya. Maling itu kenapa kok berani melancarkan aksinya padahal dia tahu kalau dia ketahuan bisa dikeroyok sama orang babak belur. Ya karena yang dipikirkan bukan sisi negatifnya, yang dipikirkan sisi positifnya. Wah kalau saya kaya bisa beli mobil, bisa beli rumah, masalah babak belur nggak dipikirin. Itu maling. Nah santri harus bisa ambil semua peristiwa, fokus pada titik positifnya, jangan titik negatifnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah tadi pola pikir ya, sekelumit tentang pola pikir Nabawi yang barangkali bisa bermanfaat buat kita. Yang jelas yang perlu dicatat adalah bahwa sunnah Nabi tidak sesempit yang sering kita dengar. Bahkan menyempitkan makna sunnah hanya sebatas pada aksesoris justru akan mengantarkan kita pada hal-hal yang tidak substantif di dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.